Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Teragar dan dimana saja berada. Pada video kali ini kita akan menampilkan ya bagaimana cara melakukan grafting pada tanaman jambu air deli hijau. Oke, bagaimana caranya? Kita ikuti saja video ini. Oke, sobat semuanya, sekarang kita akan melakukan sambung batang atau stek batang ya. Jadi ini adalah jambu air. Jambu air ini yang usianya sudah tua ya, udah di atas 5 tahun dan berbuah sangat lebat. Sementara ini adalah jenis jambu air yang baru kita tanam. Kira-kira usianya itu baru sekitar 1 tahun lebih lah dan belum produktif. Nah, bagaimana caranya supaya dia yang tidak produktif ini maka akan kita sambung dengan pohon jambu yang sudah produktif. Caranya seperti apa? Nah, kita sudah pilih bibitnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan ambil bibit ya seperti ini. Jadi kita akan potong-potong nanti seperti ini teman-teman. Nah, ini nampaknya bagus karena di sini ada calon tunas di sini. Di sini ada calon tunas ya, lumayan bagus. Nah, maka akan kita potong di bagian ini. Oke. Kita akan ambil. Nah, inilah ya kan kita jadikan bibit. Ya, untuk sampel kita akan coba dulu satu ya. Caranya adalah ini akan kita kupas seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kita kupas tuh kira-kira di bagian kulitnya karena kita butuh kambiumnya ya. Jadi nggak usah besar-besar. Tapi jangan terlalu tipis juga. Kalau terlalu tipis nanti susah nyelipinnya. Ya, kira-kira seperti ini bentuknya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita akan ambil salah satu cabang yang akan kita pergunakan untuk menempelkan ini. Ini adalah cabang yang kita pilih. Oke, yang akan kita pilih, tapi ini terlalu pendek, terlalu tinggi. Makanya kita akan bawahkan lagi. Nah, kira-kira segini. Kita potong ya. Setelah terpotong kita buang tunas-tunas di bawahnya. Kemudian akan kita belah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, ini kita akan belah seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya ya. Nah, kemudian ini kita selipkan aja di sini tuh. Nah, dia menyelip seperti ini. Kalau udah pisaunya kita tarik. Nah, bagaimana untuk memaksimal? Nanti dia akan tumbuh tunas di sini. Dan langkah selanjutnya kita akan ikat dulu. Ikatnya yang rapat ya. Ikatnya ini dulu nih. Jadi kita benar-benar harus rapat, tidak boleh ada renggang. Nah, tar dulu, kayaknya kurang masuk deh. Kita masukkan lagi. Ya, segini lah kira-kira. Ya, kita ikat dulu. Seperti ini teman-teman. Harus benar-benar teliti dan bersabar. Nah, seperti ini. Oke, dan langkah selanjutnya kita akan tutup menggunakan plastik seperti ini. Nah, ini istilahnya disungkup ya. Kalau di dalam teman-teman dunia perbonsaian yang hobi bonsai, ini istilahnya disungkup seperti ini. Jadi dia nanti akan terdapat uap di dalamnya, dan uap tersebut akan membuat tunas sambung ini akan selalu basah. Nah, kondisi inilah yang akan membantu proses pertumbuhan pada bagian pucuk yang tadi kita stek atau kita sambung. Ya. Oke, dia sudah seperti ini. Kita akan tunggu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Ketika sudah berusia 1 bulan, nanti akan muncul daun di dalam sana ya. Pada tunas yang baru atau tunas yang kita sambung atau tunas tumpang istilahnya, itu jangan kita buka dulu. Selama udah muncul, dia biasanya 2 minggu tuh sudah tumbuh.
bahkan 1 minggu sudah tumbuh tapi masih kecil. Nah besarnya itu sekitar 1 bulan. Setelah 1 bulan dia akan penuh biasanya ini dengan daun. Nanti kita akan update kembali nanti ya pertumbuhannya seperti apa. Nah setelah dia penuh itu biarkan dulu sampai benar-benar penuh oleh daun. Kira-kira dia sudah di usia 1 bulan, baru nanti plastik ini kita akan buka. Dan membukanya pun tidak sekaligus, kita gunting sedikit biarkan udara masuk. Setelah dia beradaptasi dengan udara luar, kita buka kembali. Kalau misalkan langsung dibuka, itu biasanya adaptasinya gagal dan ini akan mati kembali. Baik, sahabat-sahabat garden dimanapun berada, pecinta tumbuhan dan pertanian, kita sudah melakukan sambung untuk 1 tunas. Tingkat keberhasilan dari tunas ini itu hanya 80%. Artinya, ketika teman-teman menyambung 1 pohon hanya membuat 1, itu kemungkinan kegagalan akan terjadi. Karena itu kita tidak boleh hanya 1, kita harus lebih dari 1. Jadi kita akan membuat dalam 1 rumpun jambu air ini, 1 pohon jambu air ini 3-4 stek atau sambung seperti ini. Sehingga nanti yang mana yang hidup, ya alhamdulillah. Kalau hidup semuanya juga alhamdulillah. Oke, kita akan mencari lagi tunas yang lain. Caranya kita mencari tunas yang paling kokoh. Nah, ini kita buang. Kurang bagus. Ini ada 2. Di sini 1. Oke. Ini adalah calon. Ada 2 ya. Kemudian yang sebelah sininya sebaliknya juga kita kasih ya. Karena dia tidak berbuah, makanya nggak usah sayang-sayang, kita buatkan dulu untuk ini. Nah setelah terbelah seperti ini, awas tangan kita, kadang-kadang kita lupa. Untuk membelah ini memang yang paling efektif menggunakan pisau. Oke, satunya juga sama. Hati-hati ya, pada saat membelah ini tangan kita di sini itu bahaya. Kadang pisau lewat ke bawah. Oke, sekarang kita akan kembali ke bibit. Nah, bibitnya ini. Kalau tadi kita mau mencari bibit yang 1, dan sekarang kita akan membuat 2. Dikatakan 2 seperti apa? Dikatakan 2 dia akan membuat bibit yang 2 cabang seperti ini teman-teman. Ya. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi nanti ada kemungkinan dia tumbuh di sini dan tumbuh di sini. Kita bikin alternatif ya. Kemudian selanjutnya kita akan perlakukan sama. Kita akan belah bagian bawah. Nah, seperti ini. Jadi kemungkinan tunas bisa tumbuh di sini, atau di sini. Jadi banyak alternatif. Sekarang kita akan pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan ini harus mentok sampai ke bawah, jadi jangan sampai ada yang masih kulit yang sudah terkelupas ini jangan sampai tidak tertindih. Nah kira-kira seperti itu dia ya. Kita akan ikat lagi, mengikatnya supaya ini tidak berubah pada saat kita bungkus plastik, dia itu supaya tidak bergeser ke kiri dan ke kanan. Itu aja tujuan ikatan yang ada di dalam ya. Oke, dan sama kita akan bungkus juga dengan plastik. Kita akan bungkus semua dengan plastik. Ya. Ini
Dan jangan lupa di sini kan ada belahannya juga harus masuk dalam plastik ya. Oke, sudah ada 2 di sini dan kita akan buat lagi 1 di sini. Nanti kita akan tambah, nanti metode steknya juga berbeda ya, berbeda dengan seperti ini teman-teman. Kalau tadi, oke, kita buang dulu bahan-bahan ini. Nah, kalau tadi kita dibelah batangnya, sekarang kita tidak dibelah. Ada metode lain, yaitu caranya adalah kita hanya dibuang pinggirnya saja seperti ini. Oke, seperti ini. Kalau tadi kan kita dibelah nih, tapi ada juga kita metodenya hanya dibuat seperti ini saja ya. Jadi seperti ini saja ya. Oke teman-teman, ini bibitnya. Kita akan ambil yang bagian super itu adalah yang tengah-tengah seperti ini. Kita akan potong di sini karena kita harapkan nanti tunas tumbuh di sini ya. Kemudian kita potong lagi di sini ya. Jadi jangan hanya satu. Ketika teman-teman memotong di sini, artinya kemungkinan tunas tumbuh di sini. Sedangkan kita juga harus punya alternatif, bisa tumbuh di sini, bisa tumbuh di sini. Nanti setelah dia hidup terserah, misalkan yang ini akan dibuang atau diambil dua-duanya, gak jadi masalah. Nah kemudian untuk teknik yang kedua ini, kita dikupas pinggir. Kalau tadi kiri kanan, kalau sekarang di pinggirnya aja. Seperti ini kira-kira. Sebelah aja. Nah, jadinya seperti ini. Nah metode seperti ini sebenarnya agak sedikit repot. Kenapa? Karena pada saat kita mengikat itu benar-benar harus kuat. Berbeda dengan dibelah. Kalau dibelah kan dia dijepit seperti ini. Sebenarnya tanpa diikat pun dia kuat. Tapi kalau dia tempel, mau tidak mau kita harus menggunakan tali yang cukup panjang untuk mengikatnya. Oke. Ambil dulu talinya agak panjang. Kalau menggunakan kita dikupas samping, artinya nanti dia akan kita tempel seperti ini, bukan dijepit di tengah. Itu kalau pakai tali repot ya. Makanya kita harus menggunakan lakban seperti ini. Dia akan lebih efektif menggunakan lakban. Oke, langsung saja kita akan tempel. Seperti ini teman-teman. Kita akan menggunakan teknik lakban ya. Ya. Kembali ke sini. Nah, ini teman-teman. Jadi kita langsung tempel saja. Ini namanya tempel ya, metode tempel. Gitu. Jadi ini kita kupas dan ini kita kupas dan kita tempel saja langsung seperti ini. Ya. Sebenarnya dengan metode seperti ini itu lebih cepat tumbuh sebenarnya. Lebih cepat tumbuh. Tapi kadang-kadang risiko suka terlepas apabila kita tidak terlalu kuat memasang ya. Seperti ini teman-teman. Kita langsung lilit dengan lakban ya. Jadi dia sudah kuat banget ya, sudah terbungkus seperti ini. Dan sama bagian atas juga akan kita sungkup menggunakan plastik. Kita akan bungkus juga seperti ini. Nah kita rapikan seperti ini ya. Bawahnya pun kita akan lakban juga ya, seperti ini teman-teman. Cuma risiko lakban adalah kenapa kita menggunakan tali. Kadang-kadang kalau terkena air hujan tuh suka berubah. Makanya sebenarnya kita pakai tali juga lebih efektif ya untuk bagian luar. Oke, sudah 3. Sekarang kita akan buat satu lagi. Ini untuk yang terakhir teman-teman. Kita bersihkan dulu daunnya.
seperti ini. Oke, untuk yang terakhir ini kita akan gunakan kesempatan tumbuhnya lebih besar, makanya kita akan buat dia posisinya 1, 2, 3. Jadi tunas nanti bisa tumbuh di sini, dan tumbuh di sini. Jadi kemungkinannya jauh lebih besar. Kita pakai tengah. Ini untuk memperkaya imajinasi kita aja sebenarnya. Ya, kita buat seperti ini. Oke teman-teman. Metode jepit tengah pun bisa kita gunakan lakban juga ya. Langsung ke sini teman-teman. Ya. Yang pertama kita paskan dulu seperti ini. Ya. Iya. Kemudian kita akan bungkus. Iya, seperti ini. Kita samakan tutup seperti ini. Jadi dari 4 stekan ini sengaja kami buat berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk memperkaya imajinasi daripada teman-teman semuanya, bahwa dalam melakukan stek atau sambung itu kita bisa menggunakan beberapa metode atau beberapa pola ya. Jadi tidak terkaku hanya dengan satu metode saja gitu. Tinggal kita nanti lihat yang kemungkinan hidup yang mana, dan mudah-mudahan semuanya hidup gitu kan. Nah, kita upayakan tidak ada udara yang masuk. Nah, ini nanti akan tumbuh dia semacam uap air di dalamnya. Uap air berasal dari mana? Berasal dari dorongan aktivitas metabolisme yang ada di pohon ini. Dia akan mengirim cairan pada ujung yang kita potong. Nah, sehingga akan menghasilkan uap. Uap tersebut akan berbentuk bintik-bintik air H2O dan akan terus membasahi calon-calon tunas yang ada pada bagian atas ini, sehingga itulah yang akan menyebabkan terjadinya proses pertumbuhan tunas baru. Baik teman-teman semuanya, demikian kami sudah kasih lihat bagaimana tips cara melakukan stek atau sambung ya bagi pohon jambu air yang tidak produktif ini. Sudah kita tunggu sampai hampir 2 tahun dia tidak berbuah. Nah, maka alternatifnya kita sambung dengan pohon yang dipastikan pohon tersebut berbuah lebat. Dalam metode stek ini kami menggunakan berbagai macam metode, diantaranya menggunakan belah, kemudian bibit kita taruh di tengah, ada juga menggunakan samping, bibit kita tempel di samping, dan ada yang kita ikat menggunakan tali, ada juga yang kita menggunakan lakban. Tujuannya adalah untuk memperkaya imajinasi kita semua, teman-teman yang menonton video ini, supaya kita tuh dalam melakukan suatu metode itu jangan hanya melakukan satu alternatif tips saja. Misalkan ketika teman-teman ingin stek, tiba-tiba tidak ada lakban, bisa pakai tali. Atau misalnya tidak ada tali, bisa pakai lakban. Demikian video ini kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.